Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah kau tak perlu pikirkan orang lain karena ada satu orang ini tepat untukmu. Pembacaan ini sekali lagi tidak disponsori oleh siapapun ya teman-teman, tidak ditunggangi oleh siapapun. Pembacaan ini murni apa yang keluar dari kartu. Dan saya netral dalam membacakan ini, jadi kita akan buka sama-sama walaupun hasilnya tidak selalu bisa resonate dengan kamu. Kita akan cek untuk siapakah energi orang ini yang tepat untukmu. Jika dia pria, saya pisahkan ya. Jika dia pria, ciri-cirinya adalah 1. Dia adalah orang yang dewasa. Dalam arti pemikirannya dewasa, tegas, pengalamannya sudah banyak, dan pengambil keputusan yang paling diandalkan di keluarganya. Yang kedua, di sini ada kartu happiness. Dia datang dari keluarga yang baik-baik. Datang dari keluarga yang tidak pernah bercerai. Masa kecilnya indah. Yang kedua, dia termasuk adalah pria, bisa jadi satu-satunya pria, jadi benar-benar diandalkan, dianggap seperti pangeran, ya. Dia bisa pemegang kekuasaan tertinggi di keluarganya, gitu. Kemudian di sini yang aku lihat orangnya pejuang keras ya teman-teman, berjuang. Gak mau nganggur, apapun itu akan dikerjakan. Ada kartu effort soalnya. Dia punya adik perempuan. Ada princess ya, lebih muda. Tinggalnya jaraknya agak jauh dari rumah kamu. Dan yang terakhir saya lihat di sini, Oke, secara kehidupan semuanya finansial, secara rumah, secara semuanya itu stabil. Ya, ini untuk pria. Bagaimana jika dia seorang wanita? Siapa yang datang untuk kamu? Aku akan buka 6 kartu juga. Dari segi umur sama, dia ini adalah orang yang punya pengalaman banyak. Bisa jadi kalau wanita ada yang janda, ada yang janda. Terus dia seorang ibu. Umurnya sepantaran atau lebih dewasa dari kamu. Cowok tadi juga ada ya, kemungkinan seperti itu. Secara umum, orangnya ini pekerja keras. Dia punya bisnis atau usaha. Pokoknya dia punya kehidupan itu penuh dengan cuan, keberuntungan dalam materi. Orangnya ini posesif teman-teman. Orangnya posesif, jadi suka masuk ke dalam hubungan yang salah. Entah dia tuh dimanfaatkan, tapi ya maksudnya dia punya masa lalu gak bagus. Pernah terjebak sesuatu. Dan di sini sebetulnya walaupun dia memang banyak sekali keberuntungan, tapi ya hidupnya dia juga itu tidak lepas dari masalah, ya. Masalahnya itu apa? Pasti seputar keuangan. Dan di sini orangnya itu memang pernah terkena pengkhianatan dari seseorang. Mungkin dari mantan suami, mantan pacar. Dan sekarang ini saya melihatnya dia mulai realisasi ya, atau membangun kembali kehidupannya dan pengen ketemu dengan seseorang yang benar-benar bisa dibilang jodoh atau ketemu dengan orang yang baik. Itu ya ciri-ciri pria dan wanita. Sekarang secara umum kita akan lihat dan buka energinya bersama-sama teman-teman. Kenapa orang ini datang ke kehidupanmu? Kenapa orang ini datang ke kehidupanmu?
Yang saya lihat memang sudah waktunya datang ya. Ada kartu The Hierophant, memang sudah waktunya juga kamu tuh untuk berserius membangun sebuah rumah tangga, atau memang betul-betul orang ini datang karena memang kau butuhkan, seperti itu. Kemudian ada kartu Six of Cups. Di sini menunjukkan bahwa orang ini datang untuk menolong kamu, ya, untuk memberikan kamu keseimbangan dalam hidup. Dalam arti, misalnya kamu punya masalah, di sini ada take and give-nya. Dia akan coba untuk memberikan solusi yang terbaik dan membuat kamu bahagia. Yang ketiga, alasan dia datang di sini adalah, saya ngelihatnya memang orang ini datang dengan cinta. Niatannya serius dan tulus. Kemudian saya ngelihatnya di sini orangnya memang punya komitmen yang tinggi ya teman-teman. Punya komitmen yang tinggi itu dalam arti dia sendiri tidak macam-macam. Karena saya ngelihatnya ada kartu The Emperor. Orangnya itu tegas. Kemudian kau butuh orang yang seperti ini. Orang ini adalah pemberi solusi terbaik dalam kehidupan kamu. Jadi kalau misalnya dia datang dalam hidup kamu, dia akan membuat hidup kamu tuh lebih berwarna, lebih seimbang, dan lebih stabil. Bisa jadi ya teman-teman, orang ini datang dari masa lalu kamu juga ada, karena ada kartu Six of Cups, ini kita bicara mengenai memori. Dan kartu 9, orang ini tuh bisa memberikan energi cuan atau energi keberuntungan buat kamu. Jadi kalau kamu tahu nama-namanya atau kenal dengan orang-orang ini, sebaiknya kalau dia punya rasa sama kamu ya deketin aja. Tapi kalau kamu tahu dia siapa dengan kondisi cerita seperti itu, ya kamu coba untuk deketin kalau dia belum ngeh gitu ya. Orang yang datang sama kamu. Kenapa ada jalan koneksi atau ada silver lining sehingga terkoneksi dengan kamu? Saya ngelihatnya kalau dari semesta, karena memang semesta itu ingin memutuskan koneksi-koneksi kamu yang tidak baik dengan yang kau jalani sekarang. Ada kartu Page of Swords ya. Mungkin gini, tidak semuanya di sini kan punya pasangan, ada yang jomblo. Ya kalau yang jomblo berarti semesta bilang ini saat yang tepat dan saat yang cepat adalah untuk kamu mengakhiri masa lajang, ketemu dengan orang yang kau inginkan. Kalau misalnya kau sudah berpasangan namun belum menikah dan diketahui pasangan kamu toksik, maka semesta di sini menginginkan adalah kamu di sini harus meninggalkan dan harus bisa meninggalkan orang yang selama ini telah menjajah hati kamu. Ya, yang ternyata dia sendiri di sini punya sisi itu apa? Sisinya kayak tidak memperlakukan kamu dengan baik. Gitu. Saya akan lihat di sini kapankah dia akan datang. Kapankah mereka-mereka ini datang padamu. Wow, ini cepat teman-teman. Ketika kau di sini meminta, ya ada kartu The Star. Ketika kau meminta sama Tuhan, ini akan cepat datang. Saya ngelihatnya. Kenapa? Karena kira-kira kurang lebihnya Januari, Februari udah ada nih orang. 2 bulan lagi tuh gak lama loh. Apa yang menjadi tanda bahwa orang ini memang datang? Saya ngelihatnya ya, dia akan coba untuk komunikasi. Ini ada komunikasi yang saya lihat, entah itu chatting, entah itu memang dia ingin berkenalan langsung sama kamu, tapi tiba-tiba kayak dapet aja nomor kamu. Kita akan lihat ya di sini. Sebetulnya dia tuh udah lama nih kayaknya memantau atau mau komunikasi sama kamu, tetapi ya terhalang gitu ya, belum waktunya, belum saatnya, masih menarik diri. Bisa jadi teman-teman ini adalah rekan kerja kamu, teman seperjuangan dulu ya, atau bisa jadi orang ini memang sudah tahu kamu, dalam arti mungkin kamu pernah terlibat satu project sama dia, pokoknya sama-sama bekerja lah ya, intinya ini bekerja.
Terus dapat nomor kamu tuh dengan dia upaya sih cari tahu, korek-korek nomor kamu lagi sebulan 2 bulan ini. Nanti kalau misalnya udah sebulan 2 bulan, kalian catat ada nggak yang datang. Kemudian apa rasa pertama kali ketika dia melakukan komunikasi atau kontak dengan kamu? Wow, teman-teman, ini langsung ada rasa cinta ya. Orang ini kayak aku ngelihatnya punya koneksi cinta yang dalam. Jadi ketika dia terkoneksi dengan kamu, ini sudah langsung ada rasa sayang sih. Ini adalah orang yang ditakdirkan sama kamu. Apa kecocokan dari kalian? Kecocokannya kalian itu sama-sama apa ya, starting sesuatu, dan sekarang ini tuh suka dengan satu progres gitu loh teman-teman. Aku lihat kalian ini punya progres atau tujuan yang sama. Tujuan yang sama adalah satu, kamu sama dia itu pengen kehidupan yang lebih baik sih. Jadi mungkin kamu pernah mengalami kejatuhan, kamu dan dia ya pernah sama-sama mengalami kejatuhan, dan sekarang ini kayak fase kamu maju. Dan kamu tuh masih kayak punya spirit sampai sekarang, aku mau maju merubah hidup. Ini pikirannya maju sih. Kalian punya pikiran yang maju. Kalian fase dalam arti gini, dari 1 tahun 2 tahun ke depan aku harus jadi orang, harus ada kesuksesan. Ada kartu judgment di sini. Ada satu perubahan di mana setiap tahunnya, dari tahun ke tahun, kalian itu menjadi lebih baik dan lebih dewasa. Jadi memang kalau orang baik akan dipertemukan dengan orang baik. Jangan heran kalau seandainya kamu di sini misalnya suka-suka sendiri ya, hidup tanpa aturan. Your body is your rules gitu kan. Or your rules, ya terserah lah pokoknya gitu. Your rules is your body. My body my rules. Dalam arti gini, kamu hidup sekena-kena kamu aja, maka kamu akan dapat orang yang sama kualitasnya. Misalnya kamu baik nih, tapi kamu mungkin orangnya terlalu gampangin, kamu akan ketemu sama cowok yang mungkin memanfaatkan kamu. Bisa jadi kamu baik sama orang tapi kamu terlalu naif gitu loh, kamu akan dapat dan akan buta dengan segala kebenaran di depan mata kamu gitu, dan itu nanti akan sakit banget. Percayalah bahwa kita tuh dijodohkan dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dari kita. Kalau misalnya dia lebih segalanya, itu pun nggak yang jauh banget gitu. Ya mungkin kalau dari segi fisik mungkin bisa jauh banget gitu ya, mungkin dia ganteng, kamunya ngerasa biasa aja, dia cantik, kamunya nggak pede gitu, bisa aja, itu kan relatif ya. Tapi kalau secara pemikiran nggak mungkin jomplang banget lah gitu. Dan yang terpancar di sini adalah semuanya kartunya positif teman-teman. Ini yang menjadi aku semangat untuk membacakan untuk kalian ya. Jangan lupa untuk join di channel malam aku, itu ada join membership, itu nanti baguslah dapat emoticon lucu gitu. Kalau di sini aku belum kepikiran. Kemudian kita akan lihat energi yang sebetulnya diberikan sama orang ini ke kamu ya. Kita akan ambil menggunakan kartu tarot yang aku suka, oracle yang aku suka dari Doreen Virtue. Kita lihat oracle cinta ini. Wow. Ini, kamu tahu nggak arti wedding atau pernikahan? Hubungan kamu dengan orang ini itu situasinya pasti bisa atau akan jadi satu gitu loh, akan menuju sebuah pernikahan jika itu memang dimungkinkan dengan kondisi ini. Kan pembacaan umum, jadi dia datang ini, satu, ada yang beruntung bisa menikah. Yang kedua, kalau misalnya tidak bisa menikah, maka kamu akan memiliki teman dekat. Teman dekat kamu itu yang bisa kamu share, kamu ceritakan semua keluh kesah kamu, dan dia akan jadi orang yang ada di samping kamu. Kayak brother and sister, kakak-kakaan atau adik-adikan.
Yang ketiga, dia akan menjadi sahabat kamu. Kenapa? Ya kalau aku bilang sih, kalian bisa kayak santai gitu loh, bisa menikmati hidup tuh dengan lebih santai, seakan-akan tuh kalian mendapatkan asupan cinta setiap hari. Jadi bisa aja nih sahabat atau TTM-an. Kalau ini arahnya lebih lebih nakal ya teman-teman, jadi TTM-an tapi agak naughty gitu. Kalau ini TTM-annya baik-baik aja dalam ranahnya. Yang keempat, kamu akan ketemu soulmate kamu. Jadi ya bisa jadi ya teman-teman, sebelum menuju pernikahan ada hal-hal ini. Kalau misalnya tidak mungkin menikah, maka dia adalah soulmate kamu. Jadi dia tuh adalah jadi orang yang tahu kamu banget gitu loh, ngerti kamu semuanya sedalam-dalamnya, seakar-akarnya kamu. Jadi kamu kalau misalnya membutuhkan bantuan dia atau dia di sini kasih advice ke kamu, kamu akan lebih banyak mendapatkan apa ya? Mendapatkan kemajuan di hidup kamu. Karena kan advice dari dia pasti kau ikuti karena dia soulmate kamu, orang yang kau percaya, orang yang kau sayang juga. Seperti itu. Apakah ada kemungkinan menikah? Bisa semuanya di kartu ini. Tapi kan aku tidak bisa memaksakan ya. Kalau yang nonton ini udah 70 tahun, 73 tahun, ya kalau mau nikah ya saya nggak tahu deh bisa apa enggak gitu kan. Jodoh itu kan di tangan Tuhan. Tapi yang pasti kalian bisa bersama dalam arti saling sharing dan caring. Jadi teman hidup aja kan juga oke, ya. Di sini coba kamu sekarang dengan pasangan kamu sekarang ini ya, saya nggak tahu apakah kamu tuh orang yang berani untuk step back, dalam arti jika kamu punya pasangan yang memang red flag, yang memang udah jelas-jelas ngebohongin kamu, yang udah sering nyakitin kamu, coba bisa nggak kamu step back, bisa nggak kamu mundur dari hubungan itu. Jangan sampai kau sudah tercuci otaknya, jadi kamu kayak mengikhlaskan bahwa dia ngebohongin kamu. Ya, jadi jangan seperti itu. Harus fokus on another. Dalam arti kamu harus lihat bahwa ada orang lain ini loh buat kamu. Gitu. Yang kedua, jika ini berurusan dengan hati teman-teman, tidak ada yang benar dan salah. Semua pilihan yang kau buat itu akan menambahkan pengalaman dan pengertian dalam kehidupan dan juga cinta. Yang ketiga, emosi itu alami kok, dan itu adalah bagian dari hidup. Tetapi emosi itu bisa merubah persepsi kamu dan membuat kamu tuh makin buram dalam pikiran, ya. Jadi kamu tidak bisa melihat sesuatu tuh lebih jelas karena udah kemakan sama emosi. Kalau misalnya memang kamu mau lebih melihat dengan baik dan jelas dengan apa yang sudah terjadi, coba deh diluruhkan dulu egonya, diluruhkan dulu kemelekatannya, melihat lebih jelas dan membuat satu pertanyaan dan tujuan gini. Kedepannya kalau hubunganku dengan dia seperti ini, apakah kedepannya aku bisa bertahan ataukah aku makin sakit? Terakhirnya, apakah aku bahagia nantinya atau enggak? Sekarang aja udah nggak bahagia, gimana ke depannya? Kan gitu. Pakai logika ya teman-teman. Ada orang lagi loh di sini yang bisa membahagiakan kamu. Ketika kau sudah melepaskan semuanya, melihat semuanya lebih jelas, maka cinta itu akan cepat datang. Ada kartu romance ya. Cupid itu bekerja keras untuk kamu. Kalau kamu masih stagnan dengan orang yang toksik, orang yang udah ngebohongin kamu bertahun-tahun, ya berarti kamu kejebak dengan apa ya istilahnya secara psikologisnya. Sama kayak orang diculik dari kecil terus gedenya jatuh cinta sama penculiknya. Itu ada nama penyakitnya. Karena udah terlalu di brainwash kamunya. Ya, kalau bisa sehat lah. Di sini ada pesan untuk kamu bahwa ada seseorang di sini yang nantinya, kalau kamu belum ketemu, yang nantinya itu dia akan lebih care dan memikirkan kamu setiap saat. Dan kamu akan merasakan banyaknya cinta yang kau dapat dari orang ini. Dan dia selalu akan ngomong I love you. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman,
kalau seandainya kamu di sini memang stagnan dengan seseorang yang gak ada kemajuan, saatnya mengambil sikap tegas. Kalau kamu udah berkali-kali dibohongi, berkali-kali dihianati, sampai kapan mau mengaccept atau menerima orang itu di hidup kamu? Kamu harus pikirin, karena kenapa? Kalau kamu menutup sesuatu kejelekan, maka pintu kebaikan akan terbuka. Gitu. Sekarang tatap dulu ini. Ya, tatap dulu ini supaya tenang. Kalau capek, minum dulu. Dan saya akan bukakan untuk orang yang tepat untuk kamu. Siapakah inisialnya? Tuh. Ini. Satu tarikan lagi ya. Oke. Ini dia. Ini mereka. Menurut kamu gak mungkin, tapi insya Allah ini bisa datang ke kamu. Mereka bisa datang ke kamu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Semoga barokah selalu untuk kalian. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.